masuk Pantai Pandawa. Diucapkan selamat datang. Selamat datang ya tengah. Di kakek dong. Nah, kita selamat datang. Selamat berbelanja. Nah ini dia patung tari penyambutannya. sebelumnya. Yuk. Cantik-cantik penarinya. Ini dia. Di Yang sebelah kanan. Oh, sebelah kiri. Nah kirinya dapat spot patung, kanannya dapat spot view pantai. Jadi adil ya, kanan kiri dapat. Off dulu. Off. Nanti bisa di-share tukaran sama temennya. Belum sabar. Nanti Mbok kasih aba-aba ya. Nanti Mbok kasih aba-aba. 1, 2, 3. Langsung persiapan. Belum. Oh ikutan. Nah, yang di kiri ini juga spot baru adik-adik ya, gedung-gedung terbengkalai ini juga spot baru. Nah, rencananya dulu itu akan dibangunkan hotel bintang 5. Tapi karena Miss Coronawati lewat, jadilah dananya mangkrak. Mungkin adik-adik ingin ada yang menginvestasikan dananya. Ya, siapa tahu gitu loh. Ingin menyumbangkan sedikit rezekinya agar bisa terbangun hotelnya. Oke, ayo persiapan satu putaran lagi. Ini dia spot pantai. Ya, ini dia. Pantainya sudah terlihat. Ayo. Nah, ini ada sambutan tulisan Pantai Pandawa. Pantai Pandawa. Ini dia Pantai Pandawa. Spot pantai. Nah, kita turun dari atas menuju ke bawah. Nah, patungnya ada di sebelah kiri ya. Kiri. Itu tikus putihnya. Nah, kemudian Dewi Kuntinya. Lanjut ke Dharma Wangsa atau Yudhistira. Kemudian ada Bima. Nah, selanjutnya ada Arjuna. Nah, kemudian si kembar Nakula dan Sadewa. Nah, ini dia patung Gatot Kaca. Yang Mbok bilang tadi. kena. Sudah. Nah, nanti juga ada lagi, masih banyak objek-objeknya. Nah, tulisan Pandawanya ada di atas bukit. Kalau dari bawah terlihat ya ke atas ada tulisan Pantai Pandawa. Suaranya tikus putih ini. Lagi sudah gelap lah. Ya Allah. Ya Allah. Kan lagi teko. Ya Allah. Ya Allah. Lagi teko ya. Terlihat dari sini banyak warga-warga Bali akhirnya menjadi penganut Hindu dari ajaran Danyang Nirarta. Kemudian sampailah pada suatu saat masih ingin menyebarkan agama Hindu, Danyang Nirarta itu melihat satu sinar suci dari arah selatan. Nah, diikutilah sinar tersebut sampailah Danyang Nirarta ke salah satu desa, yaitu bernama Desa Braban. Nah, tanah lot sendiri itu terletak di Desa Braban, Tabanan, Bali. Nah, sampai di Desa Braban, pada saat itu Desa Braban dipimpin oleh seorang pemimpin yang bernama Ki Braban Sakti. Nah, berbalik dengan Raja dalam Waturenggong, nah Ki Braban Sakti ini tidak setuju dengan kedatangan Danyang Nirarta ke desanya untuk menyebarkan agama Hindu untuk para warganya. Karena apa? Karena
warga Desa Braban pada saat itu hanya mempercayai ajaran dari Ki Braban Sakti. Sampai akhirnya, mengetahui adanya penolakan dari Ki Braban Sakti, Danyang Nirarta pun bersemedi di atas batu di pinggir pantai. Nah, karena melihat tidak digubrisnya ancaman dari Ki Braban Sakti, Ki Braban Sakti pun akhirnya berusaha untuk mengganggu meditasi dari Danyang Nirarta. Nah, untuk melindungi dirinya, Danyang Nirarta pun melepaskan selendangnya, sehingga selendangnya itu berubah menjadi ular. Nah, ular tersebutlah yang adik-adik lihat tadi, yang berwarna hitam putih. Nah, kalau di Bali itu disebutnya poleng, hitam dan putih. Maknanya itu sama seperti kehidupan, ada yang baik, ada yang buruk, positif, negatif, atas bawah. Jadi hitam dan putih. Nah, kemudian ular tersebutlah yang mengelilingi Danyang Nirarta untuk perlindungan dirinya. Tak berhenti dari situ, Ki Braban Sakti pun terus mengganggu meditasi Danyang Nirarta, sehingga Danyang Nirarta pun memindahkan batu tempat meditasinya ke tengah pantai. Ke tengah pantai. Akhirnya melihat itu, Ki Braban Sakti pun mengakui bahwa Danyang Nirarta ini memiliki kesaktian. Nah, akhirnya Ki Braban Sakti pun meminta warga-warganya untuk mulai mengikuti ajaran Hindu dari ajaran Danyang Nirarta. Sebagai bentuk pengabdiannya kepada Danyang Nirarta, Danyang Nirarta pun meminta agar batu tempat bersemedinya tadi tersebut dibangunkan sebuah pura. Dan jadilah Pura Luhur Tanah Lot. Nah, tanah lot sendiri itu dari dua kata, itu tanah dan lot. Tanah itu tanah atau batu, lot itu pantai. Jadi batu yang ada di tengah pantai. Kemudian dibangunkanlah Pura Tanah Lot sebagai wujud rasa bakti Ki Braban Sakti kepada Danyang Nirarta. Oke, itu dia sedikit cerita bagaimana asal usul Pura Luhur Tanah Lot. Nah, sampai sekarang Pura Luhur Tanah Lot itu digunakan sebagai pemujaan kepada dewa laut yang ada di agama Hindu. Nah, sekarang adik-adik bisa lihat kanan dan kirinya ya. Kanan kiri lagi, kanan kiri sekarang ya. Nah, kita sedang melewati jalan baru untuk menuju ke pantai Pandawa. Nah, kenapa Mbok bilang jalan baru? Karena akses jalan ini baru dibuka pada saat adanya perhelatan G20 kemarin lagi. Jadi sebelumnya untuk para wisatawan yang ingin menuju ke pantai Pandawa itu melewati satu jalan akses, ya hanya satu saja, itu bersamaan menuju ke GWK, ke Pantai Melasti, ke Pura Uluwatu. Jadi karena satu akses jadinya sering terjadi kata yaitu Bali aman, damai dan sejahtera. Jadi tol Bali Mandara ini panjangnya kurang lebih sejauh 12 km. Kemudian diresmikan pada tahun 2011 oleh Bapak Presiden pada saat itu, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, keunikan tol Bali Mandara ini adalah tolnya berdiri atau dibangun di atas pelabuhan. Jadi adik-adik bisa lihat kanan kiri adalah kemudian Kalau yang Nah, kemudian kalau yang tidak lihat tenang saja, karena selama 3 hari di Bali adik-adik akan sering melewati tol Bali Mandara. Kenapa? Karena saat menuju hotel dan keluar dari hotel, nah itu akan melewati tol Bali Mandara. Karena tol Bali Mandara ini menghubungkan antara pelabuhan Tanjung Benua, Kota Denpasar, Tanjung dan Priok. Jimbaran. Jadi hotel adik-adik ada di daerah Nusa Dua, tepatnya di Haris Benua. Jadi akan sering melewati tol Bali Mandara. Nah, kemudian tol Bali Mandara ini punya keunikan selanjutnya, yaitu mempunyai jalur khusus sepeda motor. Ya.
Nah, kalau dilihat dari atas, tol Bali Mandara ini bentuknya seperti bunga. Bunga yang sedang mekar karena ya melingkar. Agak keto. Apa tuh? Pesawat lagi, dua lagi. Aduh. Dia? Nah, jadi pas menghubungkan juga dengan Bandara I Gusti Ngurah Rai, jadi adik-adik bisa melihat pesawat yang landing atau pesawat yang mau berangkat, ya terlihat jelas. Airnya juga lagi bagus. Nah, kemudian kalau lihat di sebelah kiri, nah terlihat ada patung yang besar. Oh, patung yang besar lihat sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Sebelah kanan, sorry, sebelah kanan. Sebelah kanan. Sebelah kanan Sebelah kanan. Patung sebelah besar, sebelah kanan lihat, aduh. Kanan. Oh, yang besar. Dirubah posisi patungnya ya di kanan. Nah, nanti malam yang mau lihat dari lebih dekat, nanti malam kita ke sana ya. Sekarang dilihat dulu dari tol. Nah, patung GWK atau Garuda Wisnu Kencananya, yaitu merupakan patung tertinggi ketiga. Kondisi ini di Gunung Payung. View-nya sangat bagus juga. Siang kentang-kentang jam 2 ini. Tapi tidak kelihatan panas karena memang di puncak gunung. Dinamakan Gunung Payung karena memang di sana kita lihat payung-payung berterbangan dan posisinya di gunung. Ayo. Videonya mungkin ya. Iya, mau video. Siapa? Aku mau video. Apa yang ngantuk kok? Saya penting aku mau video nih. Guys, ini pintu masuk di Gunung Payung Beach. Oh, bagus sekali. Ada guanya. Wow. Oke. Wow. Ini dia. Wow. Oh. Wani. Calon wani. Pergi foto-foto apa ini? Foto dikirim ini. Wani. Oh. Pertunjukan seni kecak mas. Tidak sinyal. Kecak. Hilang sinyal ini. Hatiku ya pas mati ya. Hilang sinyal ini. Soalnya medun iki. Hilang. Di sana ada payungnya juga. Telkomsel ya? Telkomsel XL. Hilang aku. Karek loro. Ini di atasnya cukup lumayan, dan ini sebenarnya di Gunung Payung pantainya ini untuk pertunjukan tari kecak. Ya, tari kecak. Di sini ada semacam tribun, kemudian di tengah-tengah sana itu untuk tampilannya. Terus berbackground dengan laut lepas. Ya. Begitu. Kurang lebihnya. Ini akses masuk keluarnya tadi ada semacam gua buatan. Oke, ini peserta yang baru mau masuk. Kelihatan dari balik dinding ini. Ya, ini dia. Ya. Ayo kanca-kanca di bel. Halo guys. Ya guys, iya Bi, pantai Gunung Pit. Guys, Pantai Gunung Pit kita kita lagi berada di pantai Gunung Payung Gunung.
Gunung Payung. Nah, di sini ada batu-batuan guys ya tadi seperti tadi. Untuk Dengan tampilan batu-batuan tari di kita sini. ini. Wah, tampaknya luas banget guys. Kita bisa melihat suasana lautan yang sangat biru dan luas. Di sana ada kapal, ada terjun payung dan juga banyak sekali ini juga tempat duduknya nyaman banget guys. Jadi Digunakan kalau di sini, untuk jangan tari kita khawatir. ini ya, untuk tari kita. Oh, ini untuk pertunjukan tari keca. Wah. Ini tempat duduknya guys. Nyaman sekali. Oke, silahkan kita menikmati area ini guys. Ini untuk pertunjukan sana. Oke. Di sana ada apa di sana tuh? Oke, di sana coba kita lihat wajah kita apa. Coba guys kita ikuti jalan. Hah? Sudah sampai di sini saja. Tekan ngene tok ae. Jangan. Waduh banget. Hah? Lah kayak beli nih. Ini lorong-lorong yang ada di pantai. Oh, masih jauh. Ini penunggu pantai nih. Menunggu pantai nih. Oke, gue motor kayak tekan gue motor kayak. Tekan gue motor kayak. Iki ronone gak ya? Ramai kok dulu. Ya, ternyata aksesnya sangat jauh dan terjal sekali, guys. Kita balik kanan di sini saja. Digulai. Ini kondisinya untuk menuju ke pantai.